Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah kiranya melalui ibadah hari ini, iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan, indahnya saat yang teduh, Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Indahnya saat yang
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita hari ini adalah menghidupi doa. Saya akan melandasinya dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita menundukkan diri dan mengakui kelemahan kita. Tuhan kami Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu yang masih lebih suka untuk dimanjakan daripada untuk mengabdikan hidup kami bagi-Mu, memberikan kehidupan kami untuk terus terhubung dengan-Mu. Hidup kami seperti terputus-putus, kadang nyambung dengan Engkau, kadang kami tak menghiraukan Engkau. Padahal doa adalah bagaimana kami terus berbincang-bincang tak henti-hentinya dengan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga pertimbangan kami, sikap kami, cara kami berpikir pun berhasil Engkau bentuk senantiasa. Ampunilah kiranya Tuhan segala kelemahan kami ini, sehingga kiranya dengan melalui kemurahan-Mu Engkau menerima kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Mari saudara dengan berdiri kita bersama-sama menyambut berita anugerah yang diambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman. Mari bersama-sama kita menyanyikan Bilaku Berdoa, NKB 140 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hatiku pun bergetar
Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya mempersilakan saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat masuk ke dalam firman-Mu dan keluar bersama dengan karya-Mu. Hantar kami, teduhkan jiwa kami untuk selalu tak pernah terpisah dengan-Mu. Melalui kuat kuasa Roh Kudus kami serahkan diri kami. Amin. Mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes 17 ayat pertama sampai yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang dan engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah
firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang teguh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar, namun mungkin kita jarang tahu tentang satu instrumen musik yang sangat khas di gereja-gereja tua, terutama di Eropa, yang bernama orgel. Ya. Dan orgel yang masih awal-awal dibuat, itu orgelnya untuk supaya bisa dimainkan, maka itu harus beberapa orang itu yang istilahnya memproduksi tekanan udara. Walaupun yang memainkan itu satu orang, tetapi di belakang itu rupanya beberapa orang itu bekerja untuk memompa udara, gitu ya. Bahwa kedepannya setelah modern sekarang tentu ada alat yang otomatis untuk memasukkan udara itu. Nah, suatu ketika seorang pemain orgel yang handal ini, dia memainkan orgel itu, dan sebelum dia memainkan, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di ruangan itu, dia mengatakan, saya akan memainkan orgel ini. Kemudian orang ini duduk dan kemudian mulai meletakkan jari-jarinya di touch orgel itu. Tiba-tiba enggak bunyi. Kemudian ada suara yang berbisik dari belakang. Jangan ngomong saya dong, kita. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu, Saudara? Ya, kalau kita menghayati seperti ini, kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita itu kita di dalam kerangka bahwa kita ini berdoa atau ingin memuliakan Tuhan, gitu ya. Menghidupi doa salah satunya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Seperti teks kita yang mengarahkan kita bahwa Yesus hadir untuk memuliakan Allah. Artinya kehadiran Yesus bukan ansih hanya seorang diri, entil-entil gitu ya, sendirian, gak ono koncone, tidak membawa nama siapapun, tidak bekerja sama dengan siapapun. Tidak seperti itu. Kemuliaan adalah sebuah komunitas, sebuah kebersamaan, ya. Dan doa pun juga seperti itu. Yang namanya doa itu kan kita. Karena kalau doa itu tidak kita, maka ya doa ngomong sendiri. Berarti orang ini tidak berbicara dengan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Jadi dalam bagian pertama ini kita menghayati bahwa berarti kita sekarang sadar bahwa tidak ada doa yang terlalu pribadi. Ya, bahwa setiap hal itu berarti adalah sebuah proses komunikasi. Tidak ada satu kegiatan, satu bentuk perbuatan yang tidak diketahui siapapun. Nah, sehingga yang dimaksud dengan mempermuliakan adalah bagaimana pihak lain, dalam hal ini Tuhan, selalu dilibatkan di dalamnya. Keterlibatan kita dan keterlibatan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, itulah bentuk pemuliaan. Dan disitulah maka ada satu istilah yang menarik, saudara, yaitu tentang kingship, bukan kingdom. Kingdom, ya saya setuju bahwa kingdom itu adalah kerajaan Allah. Namun tidak selalu kingdom itu, tidak selalu kerajaan itu merajakan rajanya. Ada beberapa cerita-cerita, legenda-legenda kuno, baik dari kerajaan manapun yang seperti itu, bukan kan?
ada yang kerajaannya ada tapi rajanya tidak diakui sebagai raja. Nah, jadi kemuliaan ini adalah bagaimana kita juga menyikapi bahwa di dalam komunikasi itu kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan raja. Dia adalah raja. Dia yang memimpin kita, dia yang mengatur kita, dia yang mengasihi kita, dia yang merawat kita semua dan membuat kehidupan kita semakin hidup. Nah, itu adalah yang bagian pertama. Nah, di bagian yang kedua, kalau kita memperhatikan bacaan kita, maka Yesus dikatakan di sana bahwa dia mendoakan murid-muridnya. Berdoa bagi murid-muridnya sejak ayat 6 sampai 19. Nah, saudara, mendoakan murid-murid ini adalah bagaimana dia mulai berbicara kepada Allah dan kepada termasuk murid-muridnya bahwa ayo, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu hidupi, itu tidak pernah terpisah dengan Allah pada dirinya. Nah, ini ada satu istilah yang menarik yang disebutkan oleh Johannes Bosco, ya, yang mengatakan begini: kekudusan adalah melakukan hal-hal yang biasa keseharian, namun dengan cara yang luar biasa. Nah, ini enggak seperti kita. Kalau kita ini kan melakukan hal yang biasa dengan biasa-biasa saja. Kenapa kok biasa-biasa saja? Karena ketika kita melakukan, belum tentu kita melakukannya sambil kita berdoa. Ya, saya akui memang tidak begitu saja dengan mudahnya orang itu bisa melakukan 2-3 aktivitas atau kegiatan bersamaan ya. Kan ada orang yang merasa begini, sulit loh Pak kalau kita itu doa, ngomong, melakukan aktivitas sambil berdoa. Karena doa ini adalah ngomong dengan sosok yang tidak kelihatan. Sementara kalau kita melakukan pekerjaan, kita bekerja dengan apa yang kelihatan. Nah, lalu bersama-sama. Seringkali akhirnya fokus kita, semua perhatian kita akan tersedot pada yang kelihatan, yang ada. Yang enggak kelihatan ini kadang-kadang tertinggal. Nah, maka sesuatu yang biasa, sekecil apapun, tetapi kalau dilakukan dengan luar biasa, maksudnya apa? Ya karena selalu melibatkan semakin banyak orang, semakin banyak pribadi, terutama sosok yang istimewa yaitu raja itu sendiri dan orang-orang. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku mendoakan murid-muridnya. Itu menjadi sangat luar biasa, karena setiap tindakan kita mempertimbangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Satu tindakan yang sederhana, yang kecil, meletakkan buku misalnya. Kita mau meletakkan buku di sini, kita berpikir kira-kira orang-orang tahu enggak ya bukunya di sini. Terus cara meletakkannya kira-kira pantas apa enggak ya? Mengganggu enggak ya? Berisik enggak ya? Atau saya banting begitu? Atau oh ini bukan buku, ini Alkitab. Setidaknya saya meletakkannya baik-baik lah, walaupun tetap buku. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun itu bisa menjadi luar biasa. Tergantung pada siapa yang kita libatkan di dalam pikiran, hati, dan iman kita ketika melakukannya. Nah, dan di ayat 20 sampai 27 kalau kita perhatikan, bagian selanjutnya itu sebetulnya Yesus berdoa bagi orang-orang percaya. Nah, saudara,
Memang bacaan kita hanya sampai di ayat 11 ya tadi. Nah, maka setidaknya ada 2 bagian yang menjadi sorotan kita pada hari ini. Nah, mari sekarang kita bertanya, apakah memang doa yang kita naikkan ini adalah doa yang hidup? Kapankah doa itu menjadi hidup? Saudara, jika Anda menaikkan doa, namun Anda selalu menyelipkan janji di dalam doa itu. Jadi setiap kali Anda ngomong sama orang, itu kan ya bedanya kalau doa tidak hanya sama orang tetapi dengan Tuhan. Nah, kalau kita ngomong sama orang, kita juga menyelipkan janji. Misalnya di dalam hati ya, saya ngomong sama Albert misalnya. Tapi dalam diri saya, ketika saya ngomong sama Albert, maka saya tetap menyisipkan sebuah hati atau sebuah janji di dalam diri saya bahwa berkata-kata untuk diri saya sendiri, saya harus menepati apa yang saya omongkan. Nah, ini kan suatu komitmen, suatu hal di mana saya memang mau hidup di dalam perkataan saya. Setiap apa yang saya ucapkan ya saya akan berusaha untuk membuatnya jadi kenyataan atau setidaknya memberikan pengaruh atau setidaknya dirasakan ya oleh orang yang saya ajak bicara. Ono istilah itu kan, ada istilah yang mengatakan guyonan ning garing. Ya. Guyon tapi garing. Kenapa kok garing? Karena guyonannya itu tidak lucu. Nah, itu kan yang dibilang garing kan begitu. Jadi guyonan, humor, tapi terus, kok gitu tok, terus gak ada yang ketawa. Itu yang dibilang guyonan garing kan begitu. Nah, doa itu juga bisa menjadi doa yang garing. Kenapa? Karena doanya tidak hidup betul-betul. Jadi orang yang mendengarkan ucapan kita tidak merasa dimantapkan apa-apa. Dan betapa dahsyatnya saudara jika Anda berbicara di dalam doa kepada Tuhan, sehingga orang yang mendengar merasa bahwa Tuhanlah yang turut berbicara di saat Anda berbicara dengan dia. Wow, menurut saya disitulah yang dimaksud dengan doa yang hidup dan menghidupi doa. Menghidupi doa dan doa yang hidup berbeda ya saudara ya. Doa yang hidup adalah akibat dari doa itu maka orang merasa lebih hidup, itu doa yang hidup. Tapi menghidupi doa, maka sebelum doa itu bisa menghidupkan orang lain, maka kita sendiri masuk dengan Tuhan bersamanya di dalam proses komunikasi. Jadi sehingga tidak ada kata-kata kita, tidak terlalu banyak kata-kata kita yang sia-sia ke udara, tetapi menjadi bagian dari setiap doa kita. Kiranya apa yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini menguatkan kita dan membuat kita semakin bersemangat. Karena hari-hari ini kita mungkin banyak mengangkat telepon, membuat teks dan apapun, dan marilah kita melakukannya dengan benar-benar menghidupinya dan mencari peluang sedapat-dapatnya untuk merubah, menjadikan semua perkataan itu menjadi kenyataan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saat hening sejenak bagi kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat janji baptisan kita dengan mengikatkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, di dalam beberapa hari ini, saudara-saudara kami yang dari agama Muslim sedang merayakan hari besar mereka, dan biarlah melalui doa ini kami memohon kepadamu agar mereka boleh tetap menghayati, mengalami kegembiraan dan sukacita sambil mereka tetap waspada dan menjaga agar kondisi yang terkait dengan kondisi saat ini tidak bertambah parah, namun sebaliknya melalui perayaan ini maka kami pun semakin dipulihkan. Kami juga berdoa untuk sektor ekonomi di negeri ini, dan biarlah setiap anak-anak bangsa ini boleh memutar pikiran dengan cermat, menemukan jalan dan menemukan cara yang terbaik untuk segera menutupi segala kekurangan dan boleh menjangkau mereka-mereka yang membutuhkan. Demikian juga tentang perilaku hidup kami, terutama hidup sehat. Kiranya bangsa ini belajar bersama-sama untuk menghadapi masa depan. Karena pola hidup sehat bukan hanya dibutuhkan untuk menghadapi wabah saat ini, tetapi juga menjadi kebiasaan yang penting untuk menapaki masa depan dengan lebih indah dan lebih segar. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada yang sedang terus bergumul sesuai dengan keadaannya masing-masing, bagaimana agar roda pekabaran Injil ini terus tetap boleh bergulir. Langkah-langkah kreatif yang sedang dikerjakan biarlah diberikan angin segar sehingga mereka boleh mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Demikian juga kami berdoa untuk segala program yang sedang dijalankan oleh sinode untuk merespon kondisi saat ini, dan biarlah semua orang yang terlibat di dalamnya, para pemimpin dan para pemikir, boleh bergandengan erat dan mengalami sukacita di dalam pelayanan bersama. Inilah setiap doa kami, dan kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, dan kiranya mereka juga boleh Kau tolong. Kami berdoa bersama doa yang Kau ajarkan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ingat kami pada
secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kini waktunya kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat disalurkan pada nomor rekening yang tertera pada layar. Bahwa persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Ibrani 5 ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Mari kita menyanyikan Jika Jiwaku Berdoa dari Kidung Jemaat 460, baitnya ke-1 dan ke-2. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, sumber segala berkat, terima kasih untuk limpah rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Juga untuk panggilan-Mu yang membuat kami hadir dalam bagian dari ciptaan-Mu. Membalut yang terluka, menopang yang lemah dan menderita. Walau tak sempurna, kami bawa seluruh diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan sebagai wujud persembahan. Terimalah persembahan kami ini dan pergunakanlah bagi penghadiran-Mu, kasih-Mu. Amin.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan kita berdiri bersama dengan penuh semangat kita menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Saya akan mengawalinya dengan menyanyikannya secara solo. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau suka, mau ikut walau suka, mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan.